Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya coffee shop Cafe Love Story yang akan dibakar oleh seseorang. Nah, kira-kira siapakah pelakunya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Andi yang saat itu menerima laporan dari temannya jika Cafe Love Story sudah mulai ramai lagi. Ya memang untuk saat ini untuk masalah pelayanan Cafe Diva lebih unggul karena Cafe Diva memiliki pelayan-pelayan yang cantik. Namun mereka masih kalah dalam bidang delivery. Pada saat itu Andi pun meminta anak buahnya untuk melakukan sesuatu kepada para delivery Cafe Love Story. Ya akhirnya anak buah Andi pun melakukan aksinya, di mana mereka mencegat satu persatu karyawan delivery dari Cafe Love Story. Mereka pun menggagalkan pengiriman yang akan dilakukan oleh karyawan Cafe Love Story. Ya, mendapat laporan dari para kurirnya, Diki pun sangat panik. Diki langsung menghubungi Atar yang pada saat itu sedang berada di kelasnya. Saat itu Atar sedang kuliah. Atar pun meminta izin kepada dosennya untuk pulang terlebih dahulu. Atar beralasan jika calon istrinya ada yang mengganggu. Saat itu Atar pun ditertawakan oleh semua teman kelasnya. Namun dosennya justru memuji Atar. Dosennya sangat kagum dengan sikap Atar. Sebagai laki-laki, Atar memang harus melindungi wanita. Dosennya pun berpesan kepada semua murid-muridnya untuk mencontoh Atar dalam melindungi pasangannya. Lalu kemudian Atar pun pulang. Namun di tengah perjalanan Atar bertemu dengan geng motor Black Cobra. Pada saat itu sebenarnya Atar tidak ingin meladeni mereka. Namun mereka terus memaksa Atar. Ketika Atar ingin pergi, mereka justru memukul Atar sehingga terjadilah perkelahian di tempat itu. Ya, meskipun Atar dikeroyok oleh semua anggota geng motor Black Cobra, namun Atar dapat mengatasinya dengan mudah. Atar mengalahkan mereka semua. Bahkan Atar mengatakan jika dirinya mampu untuk menghabisi mereka semua, namun Atar tidak mau untuk mengotori tangannya demi orang-orang seperti mereka. Lalu kemudian Atar pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Ya, para anggota geng motor Black Cobra pun sangat heran mengapa Atar semakin hari semakin hebat dalam berkelahi. Ya, kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu akhirnya Atar pun sampai ke Cafe Love Story. Saat itu Atar bertanya kepada Diki tentang bagaimana kronologi kejadian para kurir diganggu di jalanan. Diki pun menjelaskan bahwa kurir mereka ada yang dipalak, lalu ada yang digembesi ban motornya, kemudian yang paling parah
ada yang diserempet hingga semua kopinya tumpah. Lalu kemudian Atar pun memikirkan sebuah rencana di mana nantinya Atar akan memantau setiap kurir yang akan mengantarkan pesanan kopi Latazan ataupun kopi dari Cafe Love Story. Atar tidak ingin apabila pelanggan kecewa. Ya, tentunya apabila pelanggan sampai kecewa dan order ke cafe shop lain, pastinya cafe shop Coffee Love Story akan mendapatkan kerugian yang sangat besar karena kurangnya pemasukan ataupun kurangnya orderan yang masuk ke Cafe Love Story tentunya membuat pendapatan mereka akan semakin menurun. Sedangkan saat ini Madinah masih saja belum pulang dari Bali. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu ketika malam hari tiba-tiba ada seseorang yang membakar Cafe Love Story. Ya, sepertinya ini memang sabotase ya kawan-kawan, karena adanya persaingan bisnis. Ya, apakah kali ini Andi benar-benar nekat untuk mensabotase Cafe Love Story? Kemudian Andi menyuruh anak buahnya untuk membakar Cafe Love Story agar Diva Cafe tidak ada saingan. Ya, karena memang seperti yang telah kita ketahui bahwa Andi adalah orang yang sangat nekat. Demi mendapatkan apapun, Andi akan melakukan apapun, bahkan jika hal itu tergolong kriminal ya kawan-kawan. Karena Andi sudah terbiasa mendapatkan apapun yang Andi inginkan, sehingga Andi pun akan melakukan berbagai macam cara demi untuk mendapatkan keinginannya. Karena kali ini Andi sedang mengincar Vanessa untuk kembali lagi bersama dengan dirinya. Tentunya Andi ingin meramaikan Cafe Diva supaya Vanessa betah berada di sana. Ya, melihat akan hal itu, Atar pun tidak tinggal diam. Dirinya merasa dipermainkan oleh seseorang. Atar pun akan meminta bantuan kepada anak-anak geng motor Black Spider untuk menyelidiki masalah ini. Tentunya apabila nantinya Atar mengetahui siapakah yang membakar Cafe Love Story, Atar pun akan menghajar mereka habis-habisan. Atar tidak akan memaafkan mereka yang sudah menghancurkan Cafe Love Story. Apalagi Cafe Love Story adalah cafe yang paling Madinah cintai. Tentunya Atar akan melakukan apapun demi untuk mengungkap identitas pelaku pembakar Cafe Love Story. Nah, menurut teman-teman, apakah yang membakar Cafe Love Story itu Andi atau justru malah anak-anak geng motor Black Cobra yang dirinya tidak senang dengan Atar? Karena memang anak-anak geng motor Black Cobra selalu kalah dari Atar, sehingga mereka menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Nah, menurut teman-teman, siapa nih ya kira-kira yang membakar Cafe Love Story? Andi atau justru geng motor Black Cobra? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.